Pemirsa, Ustadz Yusuf Mansur dinyatakan positif COVID-19. Tes dilaksanakan pada Rabu 9 Desember di rumahnya. Ustadz Yusuf Mansur kini tengah berjuang melawan virus corona. Kabar dirinya positif COVID-19 disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Kini, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar diberi imun kuat dan kembali pulih. Doanya dengan saya mengajar ini mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, gak jadi COVID-nya negatif, dengan doanya teman-teman semua insya Allah. Sekalian saya ngajar kan, katanya kalau COVID harus melakukan apa yang kita senangi. Nah, saya senangi ngajar, baca Quran bareng-bareng. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lahan seluas 2 hektar khusus pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Bertambahnya kasus pasien COVID-19 meninggal dunia mendorong Pemprov DKI Jakarta menyiapkan ketersediaan lahan pemakaman baru. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membantu proses pengerjaan. Lahan seluas 2 hektar disiapkan Pemprov DKI di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, mengingat lahan pemakaman di TPU Tegal Alur dan Pondok Rangon mulai penuh. Pemirsa, kasus COVID-19 kembali meningkat hingga siang tadi terdapat 6.033 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 tercatat 598.933 kasus terkonfirmasi, 491.975 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 18.336. Kasus COVID-19 di Indonesia melonjak pada 3 Desember 2020 sebanyak 8.369 kasus. Beberapa sebab menjadikan kasus COVID-19 meningkat, diantaranya kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Jumlah kasus positif COVID-19 pada Kamis 3 Desember 2020 kembali mencatatkan rekor baru sebanyak 8.369 kasus. Ada beberapa sebab yang menjadikan kasus COVID-19 melonjak, di antaranya kendala sistem pencatatan, pelaporan maupun validasi kasus COVID-19 di daerah untuk dilaporkan ke pusat. Perubahan perilaku masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang menurun juga mempengaruhi naiknya angka COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan turunnya kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan umumnya terjadi usai libur panjang. Seperti tadi disebutkan berapa puluh % yang menggunakan masker ternyata masih rendah. Dan ternyata yang lebih parah lagi setelah kita analisis kemarin, baru saja kemarin kita analisis, ternyata setelah selesai liburan panjang, kacau lagi. Perubahan perilakunya untuk masker dan jaga jarak turun. Ada libur panjang lagi, turun. Libur panjang lagi, turun. Kalau terus seperti ini, di ujungnya adalah 0, apa yang terjadi? Kasusnya pasti sangat tinggi. Meski kasus positif COVID-19 terus meningkat, masih ada saja warga yang tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19. Warga yang tidak percaya menganggap bahwa pandemi COVID-19 merupakan teori konspirasi global. Saya sedang rapat dengan Dinas Kesehatan dan tim Kominfo Humas di rumah saya. Badan lagi nggak enak, tapi saya kira jet lag karena pulang dari Turki. Kita membahas satu hal yang menurut kita penting banget. Orang Bogor susah banget dikasih tahu. Orang Bogor diminta untuk peduli tentang ancaman COVID, ya walaupun belum ada kasusnya, itu susah banget. Sampai kemudian di rapat itu, Prof, saya nyeletuk begini sambil setengah keras. Masa harus ada yang positif, baru orang Bogor ngerti bahwa COVID itu bahaya? Nah, sejam kemudian saya ditelepon Pak Gubernur bahwa hasil swab saya positif. Ya ampun. Jadi malam itu langsung saya dibawa ke rumah sakit. Mulailah masa-masa berat selama 22 hari di rumah sakit. Gejalanya seperti demam berdarah, ya, melemas, pusing, mual, tetapi plus batuk-batuk, kira-kira begitu. Pemerintah terus mengkampanyekan bahaya COVID-19 serta pencegahannya dengan melibatkan seluruh pihak hingga tokoh masyarakat serta tokoh agama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Alumni Trisakti sukses menggelar konser 7 ruang secara virtual dan diikuti oleh 20 pengisi acara. Selain sebagai ajang silaturahmi, konser ini juga menggalang dana untuk membantu mahasiswa dan alumni yang terdampak COVID-19.
Konser 7 ruang bertajuk Trisakti Connect Festival berhasil digelar dengan sukses oleh Ikatan Alumni Universitas Trisakti. Pertunjukan secara virtual ini menggabungkan pemain musik dan pengisi acara di 7 ruangan berbeda sebagai bentuk dukungan dalam menerapkan protokol kesehatan. Konser ini juga menjadi ajang penggalangan dana untuk membantu sesama yang terdampak COVID-19. Lalu sebagian lagi juga akan diberikan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di kampus yang mungkin sudah kurang baik ya kondisinya. Lalu ada mungkin nanti ada sebagian lagi yang kita akan berikan kepada keluarga yang kemarin pahlawan reformasi ya. Tidak usah khawatir, semua pengisi acara kru sudah dilakukan PCR dan swab test dulu. Dan hari ini kumpul semua pengisi acara kurang lebih ada sekitar 20-an lebih. 20 pengisi acara konser ini semuanya merupakan alumni Trisakti dari berbagai jurusan dan angkatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.